Saat ini kita akan melihat informasi yang sangat penting di jalur pendaftaran PPDB tahun ajaran 2023-2024. Oke ya, ini adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh masing-masing calon pendaftar. Yang pertama adalah jalur zonasi. Ya, jadi untuk jalur zonasi ini, itu bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di dalam hal ini adalah oleh tingkat provinsi. Oke ya, itu untuk kelas untuk jenjang SMA maupun SMK. Untuk jalur ini yang harus diperhatikan adalah pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Oke ya, jadi sekolah membuat suatu prioritas untuk peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah, kabupaten, kota yang sama dengan sekolah asal. Oke ya, ini yang harus diperhatikan dan berdasarkan alamat pada kartu keluarga Kakak yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau jika Kakak tidak ada karena keadaan tertentu, bencana alam atau lainnya yang itu adalah di luar, di luar kemampuan atau biasanya itu bencana alam ya, dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Jadi ini khusus ya, khusus suatu daerah yang mengalami bencana. Oke ya, yang itu, tanpa ada suatu prediksi sebelumnya. Oke ya. Juga selain melalui jalur zonasi untuk peserta didik dapat melanjutkan pendaftaran PPDB melalui jalur yang lain yaitu jalur afirmasi atau prestasi di luar wilayah zonasi domisili sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi bagi yang di luar zonasi atau yang tidak masuk dalam daerah zonasi bisa mengikuti dengan jalur afirmasi atau jalur prestasi sesuai dengan wilayah domisilinya. Penetapannya untuk wilayah zonasi oleh Pemda harus memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Dan penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. Jadi untuk wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu paling tidak sebulan sebelum pendaftaran maka itu sudah diumumkan. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi dan kabupaten kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah daerah. Jadi memang untuk zonasi itu yang membuat adalah pemerintah daerah. Nah, sekarang apa itu jalur afirmasi? Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Oke ya, ini secara umum ya, ini untuk nasional ya. Ketentuannya adalah itu. Jadi jalur afirmasi itu hanya untuk keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Ya, mestinya ini ada beberapa persyaratan. Untuk peserta didik, jalur afirmasi dapat berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jadi, untuk jalur afirmasi itu bisa di dalam maupun di luar wilayah zonasinya. Oke, untuk selanjutnya adalah dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jadi ya, afirmasi itu memiliki jatah kuota tertentu, berapa persen gitu sudah ada ketentuannya. Oke ya. Kalau misalkan yang mendaftar jalur afirmasi lebih daripada ketentuan, maka yang diambil adalah yang melalui jalur zonasi tetapi yang dalam wilayah terdekat atau zonasi terdekat. Oke ya, jadi misalkan, yang mendaftar jalur afirmasi itu melebihi kuota, maka itu diadakan seleksi berdasarkan tempat calon peserta didik yang terdekat dengan sekolahan. Itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan surat pernyataan dari orang tua wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan tersebut. Jadi untuk syarat afirmasi itu harus benar-benar asli, tidak ada pemalsuan. Karena kalau ada pemalsuan surat, oke, itu akan diproses secara hukum. Oke, untuk jalur berikutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Untuk perpindahan tugas orang tua wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Ini adalah untuk yang pindah orang tua. Jadi sebenarnya orang tua yang pindah kerja itu anaknya bisa mendaftarkan di tempat yang baru itu berdasarkan surat yang ada, yaitu surat dengan bukti itu dari instansi. Oke, penentuan peserta didik dalam tugas ini, perpindahan tugas orang tua ini, diprioritaskan yang pada jarak tempat tinggal calon pendidik yang terdekat. Jadi ini diutamakan yang memiliki jarak terdekat. Oke. Dalam hal ini terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua wali mengajar. Jadi ini juga kalau dari perpindahan tugas orang tua wali ini masih ada jatah, masih ada kuota, maka itu bisa untuk orang tua atau wali yang mengajar di tempat tersebut. Oke ya, itu adalah untuk perpindahan orang tua. Sekarang adalah untuk jalur prestasi. Oke ya, untuk PPDB jalur prestasi ditentukan berdasarkan rapot yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapot peserta didik dari sekolah asal dan atau prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Jadi, jalur prestasi itu berdasarkan nilai rapot pendidik dari sekolah asal dan atau prestasi di bidang akademik. Jadi kalau misalkan tidak punya prestasi di bidang akademik atau non akademik, itu sepenuhnya berdasarkan nilai rapot. Oke. Rapot yang dilampirkan menggunakan nilai rapot pada 5 semester terakhir, sedangkan bukti atau prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Itu adalah untuk raportnya. Jadi raport itu harus, dibuat sedangkan bukti itu adalah paling singkat 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelumnya itu sudah dibuat, tidak mendadak ya. Dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Ya, itu mestinya selama anak ini, duduk di SMP, yaitu kelas, sampai 5 semester ya, sampai 5 semester, itu yang harus diperhatikan, oke? Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa, melihat atau mengunduh untuk Permendikbud nomor 1 tahun 2021, linknya seperti ini. Oke, dan untuk data ini
diambil dari IG Direktorat SMA. Oke, semoga bermanfaat dan tunggu terus informasi PPDB di YouTube ini. Terima kasih.